Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ada Simon Christo Alexander, Mutia Martana Sitorus, dan Fatia Azhara Yasmin. Di sini kami akan menjelaskan The 14 Features of Teori Kepribadian. Kami membagi penjelasannya berdasarkan 3 aliran, yakni psikoanalisis, behaviorisme, dan humanistik. Simak penjelasannya ya teman-teman. Aliran yang pertama merupakan psikoanalisis. Psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud untuk memahami pikiran, perilaku, dan pengalaman manusia yang berkaitan dengan ketidaksadaran mereka. Ada 4 tokoh pada aliran ini. Ada Freud, Adler, Jung, dan Karen Horney. Yang pertama adalah Freud. Di teori ini kita belajar mengenai province of mind, levels of mental life, defense of mechanism, dan psychosexual phase. Simpelnya, Freud menjelaskan bahwa tingkah laku manusia merupakan dampak dari pikiran bawah sadar mereka atau unconscious mind yang terbentuk dari sejak mereka kecil. Selain itu, Freud juga mengembangkan teori mengenai psikoseksual yang terdiri dari 5 tahap, yakni oral, anal, falik, laten, dan genital, di mana konflik pada setiap tahap tersebut dapat membentuk kepribadian di masa dewasa. Untuk mengurangi kecemasan akibat konflik internal, ego menggunakan defense of mechanism seperti repression dan displacement. Selanjutnya, yang kedua ada Adler. Adler menjelaskan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan untuk mencapai tujuan dan rasa superioritas. Menurutnya, manusia secara alami memiliki perasaan inferioritas yang muncul sejak kecil karena ketergantungan dan kelemahan mereka. Perasaan ini mendorong individu untuk berkembang, beradaptasi, dan mencapai potensi penuh mereka. Adler juga menekankan pentingnya hubungan sosial dalam membentuk kepribadian, berbeda dengan Freud yang lebih berfokus pada konflik internal. Tokoh ketiga yaitu Jung. Teori Jung menjelaskan mengenai pentingnya ketidaksadaran baik pribadi maupun kolektif dalam membentuk kepribadian. Ketidaksadaran kolektif berisi archetype seperti shadow, anima, dan animus. Selain itu, ia juga mengembangkan teori tipe kepribadian atau psychological types, termasuk dimensi introversion-extroversion, dan fungsi kognitif. Teori ini menekankan keseimbangan antara sisi gelap maskulin dan feminim dalam jiwa manusia. Poin lain yang dijelaskan oleh Jung ialah level of sight dan dynamics of personality. Nah, tokoh terakhir adalah Karen Horney. Teori Horney menjelaskan pengaruh sosial dan budaya, terutama hubungan interpersonal dalam membentuk kepribadian. Menurut Horney, kebutuhan utama manusia adalah rasa aman, dan ketidakmampuan lingkungan untuk menyediakan hal ini dapat menyebabkan basic anxiety, yaitu perasaan terisolasi dan tidak berdaya. Untuk mengatasi kecemasan ini, individu mengembangkan 3 pola strategi, yaitu moving toward people, moving away from people, dan moving against people. Horney juga menjelaskan tentang peran ideal self, yaitu gambaran ideal tentang diri seseorang yang seringkali tidak realistis dan dapat menciptakan konflik internal jika bertentangan dengan realitas diri atau real self. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita memiliki kepribadian yang unik? Apa yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku? Dalam dunia psikologi, banyak teori yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sekarang kita akan menjelajahi beberapa pendekatan behavioristik dalam memahami kepribadian manusia. Pertama, kita akan melihat pendekatan yang dipelopori oleh Rollo May. Pendekatan ini menekankan pada kebebasan manusia untuk memilih dan tanggung jawab atas pilihan tersebut. May juga membahas tentang kecemasan sebagai bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Berbeda dengan pendekatan Rollo May, pendekatan yang diwakili oleh Gordon Allport lebih fokus pada ciri-ciri khas individu. Allport membagi ciri-ciri ini menjadi kardinal, sentral, dan sekunder. Sementara itu, Hans Eysenck dengan model PEN-nya mencoba mengukur kepribadian berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu psikotisme, ekstraversi, dan neuroticisme. Beralih ke pendekatan Skinner, yang mengajarkan kita bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses pengkondisian. Skinner berpendapat bahwa lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian kita. Terakhir ada Albert Bandura, yang memperkenalkan konsep pembelajaran sosial. Bandura berpendapat bahwa kita belajar banyak hal melalui observasi dan peniruan. Konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh Bandura juga sangat penting dalam memahami motivasi dan perilaku manusia. Setiap pendekatan
behavioristik memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dalam tokoh humanistik dibagi atas 4, yaitu yang pertama Eric Fromm yang menyebutkan bahwa manusia memiliki pemikiran sendiri. Di sini ia sebut sebagai suatu basic assumptions dibagi atas 3. Yang pertama yaitu kehidupan kematian, di mana manusia sadar bahwasannya nanti dia akan mati. Yang kedua yaitu mencapai potensi penuh, di mana manusia ingin sekali mencapai banyak hal dalam hidup yang singkat ini. Dan yang ketiga kesendirian dan keterhubungan, di mana individu cenderung sadar bahwa kita itu terpisah-pisah tetapi tidak suka atas kesendirian. Dan kemudian ia juga mencetus tentang human needs, di mana terbagi atas 5. Yang pertama yaitu relatedness, sense of identity, transcendence, rootedness, dan frame of orientation. Kedua ada Erik Erikson, di mana ia berpendapat bahwa ego bukan hanya menjadi penghubung antara super ego dan id, tetapi membentuk identitas diri seseorang juga, yang ia bagi atas 3, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity, di mana body ego merupakan pandangan terhadap diri sendiri, ego ideal merupakan pandangan terhadap penampilan dan perilaku, dan ego identity merupakan pandangan terhadap peran sosial kita. Dan ia juga mencetus 8 tahap perkembangan yang membentuk karakter seseorang. Yang pertama yaitu infancy, yang membentuk trust versus mistrust. Yang kedua early childhood, yang membentuk autonomy versus shame and doubt. Yang ketiga play age, yang membentuk initiative versus guilt. Yang keempat school age, yang membentuk industry versus inferiority. Yang kelima adolescence, yang membentuk identity versus role. Yang keenam young adulthood, yang membentuk intimacy versus isolation. Yang ketujuh adulthood, yang membentuk generativity versus stagnation. Dan yang terakhir old age, yang membentuk integrity versus despair. Ketiga kita punya Maslow, yang berpendapat bahwa suatu kebutuhan di level rendah harus dipenuhi sebelum masuk ke level selanjutnya atau ke level yang lebih tinggi. Dan hal ini itu menjadi motivasi bagi kita. Ia berpendapat bahwa ada 5 kebutuhan yang membentuk hierarki ini, yang merupakan kebutuhan konotatif. Yang pertama atau yang paling rendah yaitu psychological needs, yang mencakup makan, minum, dan sebagainya, yang akan selalu terpenuhi dan dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu safety needs, yaitu bentuk keamanan fisik, stabilitas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu social belonging, yang mencakup pertemanan, pasangan, masyarakat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu esteem, yang mencakup penghargaan diri yang disampaikan oleh orang lain. Dan yang terakhir ada self-actualization atau pemenuhan atas kesadaran diri. Yang terakhir kita punya Carl Rogers yang mencetus person-centered theory, yaitu keterampilan konseling untuk membantu memecahkan hambatan. Ia juga mencetus basic assumptions yang dibagi atas formative tendency, yang merupakan kecenderungan semua hal berkembang dari bentuk sederhana ke kompleks, dan actualizing tendency, yaitu bergerak menuju kesempurnaan atau memenuhi potensial diri sendiri. Dan ia juga mencetus the self and self-actualization, yang mencakup the self-concept, yaitu terdapat dalam diri sendiri, dan the ideal self, yaitu pandangan orang terhadap dirinya sesuai yang diharapkannya. Ia juga mencetus awareness, yang berisi ignore or deny, accurately symbolize, dan distorted self. Dan yang terakhir barriers, yang mencakup conditions of worth, incongruence, defensiveness, dan disorganization. Nah, segitu dulu penjelasan singkat mengenai 14 features of teori kepribadian dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. See you!